Coba deh, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kenaikan harga kopi di kafe favorit Anda bisa entah gimana caranya nyambung ke industri otomotif? Atau gimana pembangunan jalan tol baru bisa ngasih dampak ke toko roti kecil di dekat rumah? Nah, ekonomi itu emang bukan sekedar kumpulan industri yang jalan sendiri-sendiri. Ini tuh lebih mirip jaring laba-laba raksasa yang super rumit dan saling terhubung. Untuk mengurai jaring ini, para ekonom punya alat canggih namanya analisis input-output. Dan ya, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, roadmap kita hari ini simpel aja. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu input dan output. Terus kita lihat gimana semua sektor ekonomi itu saling nyambung. Baru deh kita masuk ke bagian serunya, efek berantai. Setelah itu kita bakal paham tujuannya apa, dan terakhir kita intip sedikit model di baliknya. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, biar kita nggak pusing sama jaringan yang kompleks, kita harus mulai dari dua bata paling dasar yang membangun semuanya. Dua konsep ini adalah input dan output. Simple. Gampangnya, bayangin aja input itu sebagai semua bahan yang dibutuhin buat bikin sesuatu. Misalnya nih, buat bikin secangkir kopi di kafe. Inputnya tuh bukan cuma biji kopi loh, tapi juga tenaga baristanya, mesin espressonya yang mahal itu, listrik buat nyalain mesin, bahkan sampai cangkir keramiknya. Nah, semua itu adalah input. Nah, kalau tadi input itu bahan-bahannya, output ya jelas hasil jadinya. Kalau pakai contoh yang tadi, outputnya ya secangkir latte panas yang siap Anda minum. Tapi output itu nggak cuma barang fisik loh, bisa juga jasa kayak layanan perbankan atau aplikasi ojek online yang nganterin Anda ke tujuan. Oke, input, output. Udah kebayang kan? Gampang. Tapi, disinilah ceritanya jadi seru banget. Yuk kita lihat gimana dua hal sederhana ini ternyata bisa menciptakan sebuah jaringan ekonomi yang luar biasa rumit. Kalau kita lihat dari kacamata paling sederhana, ekonomi itu ya kayak gini. Ada satu sektor, sebut aja pabrik mobil. Dia bikin produk. Terus produknya langsung dibeli sama kita sebagai konsumen. Lurus, simple, nggak pakai ribet. Tapi coba deh pikirin lagi. Emang sesimpel itu? Ya jelas enggak dong. Pabrik mobil tadi kan nggak bikin mobil dari angin kan? Mereka butuh baja, butuh karet buat ban, butuh kaca, butuh chip komputer. Pertanyaannya, dari mana semua bahan itu datang? Nah, ini dia jawabannya. Ini momen ahanya. Ternyata, output dari sektor lain, misalnya pabrik baja atau pabrik komponen elektronik, justru jadi input buat si pabrik mobil tadi. Tiba-tiba aja garis lurus yang simpel tadi langsung berubah jadi jaringan yang saling terkait. Jadi, poin paling penting yang harus kita ingat adalah ini. Setiap sektor di ekonomi itu punya dua peran. Mereka adalah produsen yang bikin output, tapi di saat yang sama mereka juga konsumen yang beli output dari sektor lain buat dijadiin input. Nah, begitu kita sadar semua sektor ini saling nyambung dan saling butuh, kita masuk ke konsep paling keren dari analisis ini, efek berantai, atau yang sering disebut ripple effect. Satu kerikil kecil yang kita lempar bisa menciptakan gelombang yang besar banget. Coba deh lihat diagram ini. Udah bukan garis lurus lagi kan? Ini udah kayak lingkaran kehidupan ekonomi. Coba aja ikutin panahnya. Satu sektor butuh input dari sektor lain, tapi sektor lain itu mungkin juga beli produk dari sektor yang pertama tadi. Semuanya muter terus dalam sebuah aliran sirkular yang nggak pernah berhenti. Yuk, kita coba pakai skenario biar lebih kebayang. Anggap aja sektor Z itu produsen chip komputer. Terus tiba-tiba semua orang di dunia pengen beli konsol game baru. Permintaan chip langsung roket. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Permintaan konsol game meledak. Pertama, sektor Z, si pembuat chip, langsung kebanjiran order. Mereka butuh lebih banyak silikon. Kedua, permintaan ini lari ke sektor X, industri tambang, yang harus gali lebih banyak bahan baku. Ketiga, buat nambang lebih banyak, sektor X butuh truk dan alat berat baru dari sektor Y, pabrik alat berat. Dan puncaknya, semua sektor ini, dari Z, X sampai Y, tiba-tiba butuh lebih banyak karyawan, dari insinyur sampai operator mesin. Tuh, lihat kan? Cuma karena kita pengen main game, efeknya nyebar ke seluruh penjuru ekonomi. Dengerinnya aja kayaknya ribet banget ya ngelacak semua hubungan ini. Terus buat apa sih para ekonom dan pemerintah repot-repot ngelakuin semua ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya walau simple, tapi penting banget untuk menjaga keseimbangan. Ingat jaring laba-laba tadi? Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mastiin jaring itu tetap kencang dan stabil. Nggak ada bagian yang putus karena bebannya terlalu berat atau kendur karena nggak ada aktivitas sama sekali. Persis seperti yang dijelasin di salah satu sumber,
Tujuannya itu buat nentuin output yang dibutuhkan dari setiap industri untuk memenuhi permintaan total dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Gampangnya, analisis ini tuh kayak resep raksasa buat mastiin mesin ekonomi kita jalan mulus, nggak ada yang macet atau kepanasan. Oke, teorinya udah ngerti lah ya. Tapi prakteknya gimana? Gimana caranya para ekonom beneran bisa ngolah data sebanyak dan serumit itu di dunia nyata? Yuk kita intip sedikit dapurnya. Coba deh, kita mungkin mikir ngelacak hubungan antara 3 sektor aja udah bikin pusing. Gimana caranya ngelacak jutaan transaksi yang terjadi tiap hari di satu negara? Kayaknya mustahil kan? Jawabannya ada di matematika, tapi tenang, ini nggak serumit kedengarannya. Mereka pakai alat super canggih yang namanya matriks input-output. Lupain dulu deh kata matriksnya, anggap aja ini kayak Google Maps buat ekonomi. Setiap baris dan kolom di peta ini nunjukin dengan tepat jalan mana aja yang nyambungin satu industri ke industri lain, barang apa yang lewat, dan berapa nilainya. Secara umum, si peta ini punya beberapa lapisan utama. Ada satu lapisan yang khusus ngelacak semua barang yang kita beli sebagai konsumen akhir. Lapisan lain isinya kayak buku resep buat tiap industri, misalnya buat bikin satu mobil butuh berapa ton baja. Dan lapisan terakhir, nah ini yang paling canggih, tugasnya ngitung efek berantai yang tadi kita bahas, nunjukin gimana satu perubahan kecil bisa nyebar ke seluruh peta ekonomi. Jadi, intinya, semua matriks dan angka-angka ini tujuannya bukan buat bikin pusing, justru sebaliknya. Tujuannya adalah menyederhanakan kerumitan itu dan ngasih kita satu pandangan yang jernih dan utuh tentang gimana sebenarnya mesin ekonomi kita bekerja. Oke, sebagai penutup coba deh kita renungin ini sebentar. Sekarang ini kan kita lagi ada di tengah-tengah revolusi AI dan transisi ke energi hijau. Dengan cara berpikir input-output tadi, coba bayangkan. Gimana caranya lonjakan permintaan di dua sektor ini bakal menciptakan efek berantai yang bisa jadi akan merombak total seluruh ekonomi kita di masa depan. Nah, itulah kerennya kalau kita bisa melihat jaringan yang selama ini tersembunyi.